Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Octaviani dan rekan saya Nelma Yesi. Pagi ini izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kami mengenai aset dengan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu bagaimana pengertian dan manfaat dari ekonomi. Yang kedua bagaimana pengukuran asetnya. Yang ketiga bagaimana penilaian aset tersebut. Yang keempat bagaimana pengakuannya, dan yang terakhir bagaimana penyajiannya. Yang pertama kita bahas pengertian aset. Pengertian aset secara umum, aset merupakan sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Untuk keperluan bisnis, analisis dirinci menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada investasi jangka panjang, yang ketiga ada aset tetap. Berikut beberapa pemaparan dari para peneliti mengenai aset, dan definisi FASB dan ASB cukup dibanding definisi yang lain karena aset dinilai mempunyai sifat sebagai manfaat ekonomi dan bukan sebagai sumber ekonomi. Karena itu, manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset. Berikut merupakan manfaat ekonomi, di mana manfaat ekonomi itu dapat disebut aset. Suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mendatangkan pendapat atau aliran kas di masa datang. Yang kedua itu ada dikuasai oleh entitas, di mana sesuatu dapat dikatakan sebagai aset bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aset tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aset tersebut. Dan yang terakhir itu ada akibat transaksi atau kejadian masa lalu, di mana transaksi atau kejadian masa lalu merupakan kriteria untuk memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aset apabila telah menjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aset tersebut. Berikut merupakan karakteristik pendukung dari aset. Yang pertama, melibatkan kos, di mana pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan sepakatan. Bila kos terjadi karena pemerolehan suatu objek terjadi akibat pertukaran atau pembelian, objek tersebut lebih kuat untuk masuk sebagai aset. Akan tetapi, tiadanya kos tidak membatalkan suatu objek sebagai aset. Suatu aset dapat diperoleh misalnya dari hadiah yang tidak melibatkan pengelolaan sumber ekonomi. Yang kedua, berwujud. Berwujud maksudnya di sini ialah bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati, itu memang lebih kuat disebut sebagai aset. Akan tetapi, keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisikan aset. Yang ketiga itu ada tertukaran, di mana beberapa penulis mengajukan gagasan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya. Saat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat sumber ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomi mempunyai nilai tukar. Yang keempat, ada terpisahkan. Syarat ini diajukan berkaitan dengan ketertukaran, karena dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat juga dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lainnya. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa posisi keuangan harus ditentukan dengan pengukuran nilai berbagai aset dan kewajiban secara individual. Dan yang terakhir ada berkekuatan hukum. Berkekuatan hukum di mana hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Klaim seperti piutang tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Pada umumnya, kemampuan suatu entitas untuk menguasai manfaat ekonomi timbul akibat hak-hak hukum. Dan yang kedua, pembahasan kita itu tentang pengukuran. Pengukuran merupakan salah satu kriteria pengukuran aset, di mana maksudnya adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Dengan konsep kontinuitas usaha, sumber ekonomi juga mengalami 3 tahap perlakuan sejalan dengan kegiatan usaha, yaitu ada tahap pemerolehan, tahap pengolahan, dan tahap penjualan atau penyerahan. Kemudian, kos juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisik. Yang pertama, jika pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya, itu dinamakan sebagai pengukuran. Yang kedua, pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal, itu dinamakan penelusuran. Dan yang terakhir, pembebanan ke pendapatan periode berjalan atau periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan akan melekat pada objek menjadi aset badan usaha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari rekan Hilda sebelumnya tentang aset, kita masuk ke poin yang ketiga tentang penilaian. Penilaian merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu pos aset pada saat akan dilaporkan atau disajikan dalam statement keuangan pada periode tertentu. Tujuan dari penilaian adalah untuk merepresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Dalam penilaian ini ada 3 poin. Yang pertama, cost historis, yang kedua cost pengganti, dan yang ketiga cost harapan. Menurut Financial Accounting Standard Board, terdapat 5 dasar penilaian yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian menurut historical cost. Yang kedua, current cost. Yang ketiga, current market value. Yang keempat, net realizable value. Dan yang kelima, present or future cash flows. Poin yang keempat yaitu pengakuan. Pengakuan dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Menurut Starling Belkawi 1993, kondisi perlu dan kondisi cukup untuk mengakui aset adalah: yang pertama, deteksi adanya aset; yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban; yang ketiga, berkaitan dengan entitas; yang keempat, mengandung nilai; yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan; dan yang keenam, verifikasi. Prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca, berformatkan akun aset di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang B, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tetap. C, aset diurutkan, penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Yang D, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya, metode depresiasi aset dan dasar penilaian persediaan barang. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang aset. Semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.